aneh, jadi pertanyaan besar, kenapa itu mesti diambil oleh Kementerian Agama dan dibuat logonya seperti logo wayang. Sidang jemaah, umat Islam di Indonesia masih kecewa dengan Menteri Agama, masih kecewa dengan Menteri Agama. Keberpihakan Menteri Agama terhadap Islam masih dipertanyakan oleh umat. Penistaannya kepada azan masih menjadi catatan umat. Kalau azan saja berani dinista, bagaimana kita mengamanahkan perkara haram? Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pada saat ini ada fenomena yang selalu ditanyakan kepada saya. Di antaranya masih terkait dengan kebijakan Menteri Agama, yaitu terkait dengan sertifikasi halal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini saya menegaskan yang pantas mengeluarkan sertifikasi halal itu, yang memenuhi syarat itu, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena Menteri Agama itu jabatan politik. Menteri Agama itu jabatan politik. Jabatan politik ini sering subjektif. Sedangkan ini perkara halal dan perkara haram. Al halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas kata Nabi, yang haram jelas. Di antara yang halal dengan yang haram itu umur mustabihat, ada perkara-perkara yang masih samar, yang tidak tahu, yang tahu itu hanya para ulama. Maka sidang jemaah rahmati Allah, untuk perkara menjelaskan hukum yang samar itu jobnya ulama. Jobnya ulama, bukan job politik. Kalau tidak, nanti perkara halal haram jadi korban politik. Ada cukong-cukong yang punya produk-produk, kemudian dia sementara pejabat punya hutang politik kepada dia. Bisa saja produk cukong-cukong ini, kalau Menteri Agamanya kurang takwa kepada Allah, kurang takut kepada Allah, maka bisa saja yang halal disponsori, yang haram dengan kekuatan sponsor bisa berubah jadi halal. Kenapa? Karena halal ini ada prosesnya. Sertifikasi halal ini ada prosesnya, dan itu tidak ada di Departemen Agama. Saya mantan Komisi Fatwa Majelis Ulama Sumatera Barat. 4 tahun saya di Komisi Fatwa, dan saya sering memimpin sidang sertifikasi halal. Jadi saya cukup tahu tentang proses sertifikasi halal. Yang melakukan proses sertifikasi halal itu Komisi Fatwa. Komisi Fatwa adalah ulama-ulama yang menguasai tentang hukum syariat. Apakah ada lembaga fatwa di Majelis Ulama? Apakah seorang Menteri Agama boleh berfatwa? Kalau Menteri Agama sekarang fatwanya suara azan sampai disamakannya dengan gonggongan anjing. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, mesti diuji ketakwaan ketika mensertifikasi. Saya pernah melakukan pemeriksaan kepada produsen yang bukan muslim. Dia produk makanan di wilayah muslim Sumatera Barat. Dia tidak muslim. Umat akan curiga apakah halal yang diproduknya atau tidak. Mohon maaf, apakah ada kandungan minyak babi atau tidak.
Maka tidak segampang yang dibayangkan sertifikasi halal ini. Kalau saya, walaupun ada nanti seandainya Majelis Ulama mengeluarkan sertifikasi halal, kemudian Departemen Agama mengeluarkan sertifikasi halal, Kementerian Agama, saya pilih sertifikasi halal Majelis Ulama. Kenapa? Karena Majelis Ulama memang ulama-ulama yang menentukan halal itu, bukan jabatan politik. Mesti ulama-ulama yang menentukan. Kenapa? Karena Majelis Ulama itu representatif dari umat, dari semua perwakilan ulama. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu di situ. Maka sedang dirahmati Allah, Majelis Ulama ini jangan sampai dilemahkan pula. Aneh, jadi pertanyaan besar, kenapa itu mesti diambil oleh Kementerian Agama dan dibuat logonya seperti logo wayang. Sidang jemaah, umat Islam di Indonesia masih kecewa dengan Menteri Agama, masih kecewa dengan Menteri Agama. Keberpihakan Menteri Agama terhadap Islam masih dipertanyakan oleh umat. Penistaannya kepada azan masih menjadi catatan umat. Kalau azan saja berani dinista, bagaimana kita mengamanahkan perkara halal haram? Bagaimana kita mengamanahkan perkara halal haram? Sidang jemaah, proses sertifikasi halal itu ditetapkan dengan sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa melakukan survei. Langkah pertama, komisi melakukan survei tentang kandungan dan cara memasaknya, termasuk tentang higienis, keterjaminan higienisnya. Setelah itu dipilih auditor internal, disumpah sebagai perwakilan informan Majelis Fatwa di situ. Disumpah, diambil orang dalam dari produsen, disumpah di situ. Kalau ada benda haram yang dimasukkannya, dia harus laporkan ke Majelis Ulama. Setelah disumpah auditor internal, dikaji perkara-perkaranya, dilakukan sidang Komisi Fatwa. Setelah dilakukan sidang Komisi Fatwa, maka ketika itu dipanggil semua tenaga ahli, dipanggil ahli kimia. Apakah makanan ini mengandung kimia atau tidak? Dipanggil para ahli makanan. Apa kandungan yang tersimpan? Indikasi apa di dalam? Seluruh pakar disidang, juga dokternya, ahli medisnya, ditinjau dari medis bagaimana. Setelah para pakar ketika itu mengomentari, kemudian baru Komisi Fatwa memberikan pertimbangan. Diputuskan oleh Komisi Fatwa ini halal atau halal bersyarat atau haram. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Maka ini tidak bisa dilakukan kecuali di Komisi Fatwa Majelis Ulama. Sertifikasi halal hanya bisa diproses di Komisi Fatwa Majelis Ulama. Baru nanti diputuskan ini halal bersyarat atau ini tidak boleh, atau kemudian setelah 2 tahun dikasih masa berlaku 2 tahun, setelah 2 tahun kalau tidak diperbaikinya, diperpanjangnya, batal halalnya. Jadi prosesnya tidak seperti yang sekedar masih kasih tempel saja, itu ada prosesnya. Nah, ketika Komisi Fatwa itu siapa sih orangnya di Kemenak? Sidang jemaah dirahmati Allah, itu ulama-ulama mumpuni yang ada di Komisi Fatwa Majelis Ulama itu dipilih ulama-ulama mumpuni, bukan ulama-ulama yang selalu mengakomodir pesan sponsor. Itu mesti berbicara tentang ketakwaan tingkat tinggi, kesolehan tingkat tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpengalaman dengan tim. Kita pergi ke Bukit Tinggi, mensertifikasi, memeriksa 10 produk. 10 produk. Dari pagi sampai malam, jam 11 malam baru selesai. Di antara produsen itu banyak yang tidak memberikan, malah servis air minum sebagai tamu pun tidak dikasihnya. Tidak dapat apa-apa. Jam 11 kami kelaparan, kami makan ke rumah makan seadanya nasi goreng. Cerita, tidak ada dikasih apa-apa. Tapi
karena barangnya itu halal, tetap kita sidang ini halal, kita keluarkan walaupun tidak ada pesan sponsor apapun. Ada servisnya memuaskan, tapi kalau tidak layak dihalalkan, jangan dihalalkan. Kenapa? Karena ini menyangkut perut umat Islam. Perut umat Islam, halal dan haramnya makanan umat Islam. Jadi sidang jemaah, ketakwaan, kalau Menteri Agama saja berani menista azan, mohon maaf, belum layak amanah halal haram diserahkan kepada Menteri Agama yang sekarang. Sampai saat ini belum ada penyesalan tentang perkara azan disamakan dengan ngomong anjing. Belum ada minta maaf, walaupun sebenarnya tidak ada peluang minta maaf di situ. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara sertifikasi halal ini tetap dikembalikan kepada majelis ulama. Umat harus memihak kepada majelis ulama. Di dalam Islam sebenarnya majelis ulama ini ada perwakilannya di DPR. Di dalam Islam sebenarnya majelis ulama ini, di dalam Islam dewan perwakilan itu, majelis perwakilan itu kandungan unsurnya ada 3 atau 4. Yang pertama ulama. Harus ada perwakilan ulama di DPR. Tidak perlu dipilih secara politik, ditunjuk oleh seluruh lembaga ormas Islam, seperti memilih utusan di majelis ulama. Setiap kelompok umat Islam ada wakilnya 1 di DPR. Yang kedua, perwakilan partai, karena dunia sudah berpartai. Yang ketiga, perwakilan daerah, masyarakat, perwakilan suku dan kabilah. Maka mereka lah yang menggodok negara ini. Tapi sekarang itu tidak ada. Sudah tinggal hanya majelis ulama, itu pun dikempesin lagi. Mau jadi apa negeri ini kalau majelis ulama tidak mendapat perhatian serius, diberi peran serius oleh pemerintahan? Maka Indonesia tidak memenuhi syarat untuk menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya yakin negeri ini sedang diintai oleh azab Allah Subhanahu wa taala jika seandainya ulamanya dimusuhi. Apa? Karena Nabi yang mengatakan, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, ulama-ulamaku, fa azantuhu bil harb, kata Allah, aku perangi mereka. Ulama dimusuhi, negeri itu akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.